Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta semua yang hadir atau yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali bisa diizinkannya untuk mengaji. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan diberi kekuatan pula untuk mengamalkan dan mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan mengikutinya kita selamat, dan dengan salawat dan salam kepadanya di akhirat kita beruntung mendapatkan syafaat. Baik, lah musuh nak ngaji tu berapa puluh musuh? Hah? 2 bulan, pastilah lupa. Hah? Mana terakhir tapi? Hah? Ano batas terakhir dong? Ini ada kanal lah. Nah. Kalau dia kita batas sikor. Nah. Hah? Apa? Furudul wudu. Alhamdulillah. Itu tentang hal-hal yang difardukan dalam wudu. Artinya yang wajib dikerjakan dalam wudu kita. Ada yang sunat, ada yang syarat, dan ada yang wajib atau rukunnya. Kalau syarat-syaratnya kemarin, Islam berakal, tamyiz atau memayyiz, ada niat, kemudian tidak ada niat memotongnya. Artinya niat itu tidak dirubah di waktu melaksanakannya. Misalnya tanggal wudu, tanggal nala, cium basuh tangannya, dirubah niatnya, berarti tidak jadi. Kemudian habis sebab yang mewajibkan bersuci itu. Apa yang mewajibkan bersuci? Misalnya berbuang angin, itu wudu tengah buang angin, sah? Tidak. Jelas? Kalau tengah buang angin, buang mana dulu? Sudah itu
berwudu, atau buang air. Tidak sah wudu sedang buang air. Kalau wudu aja tidak sah sedang buang air, apalagi khatam Quran lah sambil buang air. Nggak ada wadinya khatam Quran sampai kali di WC-nya. Itu tidak banyak wigilur. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istinja dan istijmar sebelumnya, yaitu membersihkan tempat keluarnya yang membatalkan atau yang mewajibkan wudu itu. Kemudian air mesti air suci mensucikan, air suci mensucikan, dan menghilangkan semua yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Menghindarkan semua yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu, maksudnya kulit. Makanya kalau ada yang bertato misalnya, kan terhalang masuk air, maka dihilangkan tatonya. Pokoknya sebelum bertato aja buat tato, banyak masalah deh. Tapi kalau seandainya ada yang bertobat, sudah itu tidak bisa dihilangkan tato kecuali merusak, maka dimaafkan. Ya, ini tato tidak boleh cuy, ya, tidak boleh. Haram atau halal juga, atau makruh? Haram, masya Allah. Ya tato tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya kadang waktu itu kita nggak tahu, lalu sekarang kita baru tahu dan bertobat, maka wajib dihilangkan. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan kecuali dengan merusak, maka merusak anggota tubuh kan tidak boleh, maka dimaafkan. Makanya ada orang, mak acu telah tobat lah ngaji tapi tato lah buang daerahnya, mungkin dari jenis itu. Karena ada tato yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan merusak anggota tubuh tersebut. Amputasi loh dan tidak boleh. Atau rusak kulit atau rusak tak apa kok di mana ada anggota yang terdapat tempat itu, media tidak boleh. Nah, kemudian masuk waktu bagi orang yang wudunya batal terus, seperti salisul baul, orang yang tak bisa berhenti buang air kecil, atau salisul rih, tak bisa berhenti buang angin. Makanya orang seperti ini wudunya setelah masuk waktu. Masuk diantaranya wanita istihadah. Wanita istihadah yaitu darah haid, bukan darah haid, tidak berhenti darah keluar, bukan di masa haid dan bukan di masa nifas. Apa darah halal lebih kurang enggak ya? Nah, jadi itu syarat-syarat syarat-syarat wudu. Nah, syarat-syarat bersuci. Kemudian masuk pada apa-apa saja yang wajib dilakukan dalam wudu tersebut. Wahia sittah, harusnya dia ada 6. Wudu itu yang dibuat waktu berwudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah ghaslul wajhi, membasuh muka. Dan definisi daripada al-wajh ma yutawajjahu bihi, yaitu segala sesuatu yang dengannya kita menghadap. Dan orang dikatakan menghadap bila mukanya mandang ke awak. Madok keadaannya, tu dong badan kau ada cuma itunya, madok nomor, enggak kan? Nah, jadi baru dikatakan menghadap bila mukanya ke arah kita. Maka oleh sebab itu dikatakanlah segala yang dipakai menghadap itu namanya muka. Ya Syekh? Berarti pawai muka enggak? Secara majaz disebut bagian depan tubuh, kan ya enggak? Tapi muka adalah ma'ruf. Kalau sobik wajah, so tidaklah perlu jolen. Kalau jolen tak pada jolen kan? Nah. Jadi lah sobik muka, wajah lah jolen kan?
Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan ketika sebut Allah memiliki wajah, tak beda orang nara. Aneh loh. Kan ya? Tak aneh? Ya kan? Sebab semua orang Arab, bahkan non-Arab pun kalau disebut wajah dia sudah paham. Sudah paham, yaitu yang dengannya menghadap. Oleh sebab itu Allah memiliki wajah. Seperti apa? Kenal lu ada nengok lah? Ada orang nengok? Kenal lu? Tak ada bawa nama nengok. Nabi pun Allah nengok lah. Jadi jantannya kan Nabi dah habis. Faham tak? Sebab kalau latan tu tak semangat bahan tuan-tuan nengok suatu itu tak masuk surga jadi nah. Padahal Allah katakan nikmat terbesar yang diberikan kepada ahli surga bukan main je bidadari, itu kenek bro. Ya, bukan badang di sungai susu, bukan. Apa jadi? Mak sesongai itu dia. Sandan tu kan dan. Nah. Subhanallah. Jadi bukan berenang di sungai susu, dah, bukan lolak di depan-depan. Kata Nabi SAW, ma'u'tu ni'matan ahsana minha, yakni min ru'yati wajhillah. Tidak ada nikmat yang diberikan lebih baik, lebih indah daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mana ndak percaya tu? Tak aku ya, so ndak nengok dah. Kan dia, kan tak kau nomor. Lainnya Allah Taala indonya. Apa nama? Tak kau. Nah, wajahnya Allah Taala kekuasaannya. Ndak tak kau roh. Ndak tak kau? Tak kau. Nah, atau mandai-mandai. Mana cak tak kau tu mandai? Mana cak tak kau tu mandai? Samunya, samu elok atau samu apa? Samu buah. Ada situ. Maka orang beriman tak? Allah punya wajah? Iya. Sama? Pasti tidak. Karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Jadi, tak yang lain contoh wajah. Tak ada suci wajah makhluk sama ini. Ini tuan-tuan kita salah. Sabui muka umat. Tak ada kanak-kanak muka dedek tuan-tuan lah. Kan ya? Sabui muka buku tak jawab, tak ada kanak muka. Sabui bahu jalan tak kanak bahu den. Kan tak lah? Tapi kalau sabui wajah Allah Ta'ala, apa tak kanak wajah den ni tuan-tuan? Berarti ada masalah di fikiran tu. So, ada kerosakan sistem berfikir. Kan ya kan? Kalau sabui kaki-kaki motor, mobil, tak bayang dah dengan kaki kat meja? Kan tak ada? Kan tak ada kan? Disabui tangan pintu, tak bayang tangan uang? Tak. Sabui bahu jalan, tak kanang bahu uang? Tak. Tu ketika sabui wajah Allah, apa tak kanang wajah uang? Jelas? Berarti ada yang masalah di pikiran. Yang masalah pikiran itu namanya subuhat. Itu namanya subuhat. Makanya ketika dulu para sahabat diberitahu oleh Nabi SAW, kalian akan melihat wajah Rabb kalian terang sekali seperti di malam bulan purnama yang tidak ada mendungnya, tidak ada galap dah, sejole-jole. Apa yang mereka lakukan? Sahabat ketika dongeng itu, apa yang mereka lakukan? Badai baju Nabi. Apanya? Itu dia, mereka semakin bertaat dan berdoa, ya Allah beri kami kenikmatan itu. Kalau orang kini tak, sabui Allah punya wajah dia wahabi dunia, tak apa-apa je. Allah ada wahabi lah disabui dia Nabi dah macam itu. Ya, lah dianggung dia Abu Bakar, dianggung dia Umar, anggung dia Utsman, tak pernah mereka nyabut itu sama dia wajah Jawanya. Tidak, karena mereka faham bahawa wajah Allah pasti tidak sama dengan wajah makhluk. Kan tak juga sabuknya, dan sabuk wajah makhluk apa dia tuan-tuan tak terbayang wajah dia?
Ha? Dia sabit bahu jalan tak terbayang bahu dan tiba sabit wajah Allah terbayang wajah dia kalian. Berarti ada nusak di otak. Ada nusak di otak. Kalau usak tu pikiran tak betul. Iya nya. Ha? Nah kalau kena sabun kini weh. Nah, klarifikasi sekali sabun tersinggung dan tak doyannya. Nyalak pada pendapat lah kan. Iya kok salah dan silap tak mau dan kok salah kaji dan awak klarifikasi bukan mai dalil. Nah. Kaya kan tak dulu debat Nabi Abu Bakar dunia kan tu Umar. Kok ada bukan mai. Yang contoh pendapat patangnya kan sabut je buku ulama ikut ulama ke mana dari Allah Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalam buku sihir aja ada dalam buku. Sihir ada enggak dalam buku? Tu kalau ada dalam buku batu Tuan-tuan, sihir nawa dalam buku. Lei. Buku lemu ada dalam buku. Lei. Tu batu Jadi asal ada buku tak batu lah. Bawa tu kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Oh banyak ulama membuat. Ulama banyak sosial. Salah dah. Ada ulama non sosial. Ini kalau tak percaya dah bukan buku kok. Ada ulamanya buat mosong dalam jubah dan Allah Ta'ala nya sosial tu tak? Nah, ini ulama tapi sabun dalam jubah dan Allah Ta'ala nya sosial tu tak? Jauh lah ngah. Sosial tak? Agu ban. Agu diberitai ko atau agu di sosialnya? Agu di cerita dendu atau agu di sosialnya? Agu di sosialnya apa dia agu? Di dalam jubah denah do Allah Taala ndak agu ndak sosialnya roh. Sosial kan? Sang di atas aras ndak boleh nya Allah Taala. Masa dalam jubah boleh. Inyo do wasabi Allah Taala di atas aras ndak cayona. Dalam jubah bisa. Tu ndak sosial. Itu dia. Siapa nyebut itu ulama? Ada ulama itu hafal Quran 30 juz dia, sepondai-pondai lah bahasa Arab. Paham ya? Pandai bahasa Arab, banyak hafal syairnya. Kitab bah jilid-jilid. Tu asal ada dalam kitab asal. Asal ada dalam kitab buat enggak. Sampai ada dalil. Nah. Jadi kalau asal ada kita batu sudah dunia kan. Dan salah-salah batu sudah. Nya kadang kreatif lu wang Ali bin Adu kan uli gini. Kita tengok Al-Khulaini, bosnya si Anu, tentu cuy bapak jilid buku tulis 120 jilid. Isi duto banyak. Ya hampir sodo duto. Hampir sodo duto. Baik usulul kafi maupun yang furuknya 120 jilidnya tak pandai nulis roh tu asal ada dalam buku asal termasuk menyebut Allah dulu ada sebelum ada aras, kemudian Allah tidak butuh pada aras. Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kekuatannya, bukan menunjukkan ke tempatnya. Di mana nawa? Dalam buku Syiah. Tak ada dalam buku orang ahli sunnah. Itu dia dipakai di ahli kalam tu untuk menafikan Allah di aras. Jadi apa sampaikan juga nah masalah wajah tadi. Masalah wajah ma yutawajjahu bihi. Ya, makanya yang pertama adalah membasuh wajah. Berarti kalau wajah dipotong dibasuh. Bukan diusap. Kalau basuh pakai apa? Pakai air. Kalau usap pakai apa? Pakai dabu. Kan pakai dabu. Tayamum atau dengan bekas air. Bekas air artinya ambil air sudah itu kalau tiang
kemudian diusapkan kepala. Itu namanya mengusap. Atau mengusap di atas sepatu. Kan boleh wuduk mengusap di atas sepatu atau di atas kaos kaki. Bagi yang memandang itu boleh. Bagi yang mengatakan hukum kaos kaki sama dengan sepatu. Atau kaos kakinya lain. Kaos kaki, tapi tentu dengan syarat sebelum memakainya dalam keadaan berwudu. Dalam sebelum memakai wudu. Itu namanya mengusap atau menyapu. Sedangkan membasuh dengan air. Nah, batas wajah itu adalah dari batas pun tumbuhnya rambut. Tapi tidak rambut yang batak dah. Jadi cila profesor dah. Tidak, normalnya. Normalnya biasa abuk tumbuh di antara ubun-ubunnya konyang ke dia sampai ke dagu. Sampai ke dagu. Kemudian je kanan sampai ke telinga. Itu yang disebut dengan wajah. Masuk telinga di antaranya. Sebagian hadis mengatakan al-uzunani minar ra'si. Telinga itu bagian dari kepala, bukan bagian dari muka. Oleh sebab itu telinga dibasuh atau disapu. Telinga dibasuhkah atau disapu, diusap? Terjadi khilaf. Ya, yang mengatakan berdasarkan hadis bahwa telinga bagian dari kepala, maka karena kepala diusap, maka telinga pun diusap. Bagi yang mengatakan ada hadis dari Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra bahwa Nabi SAW kana yaghsilu uzunaihi bima'in jadid. Nabi membasuh telinganya dengan air yang baru. Maksud air yang baru bukan air yang dipakai mengusap kepala, karena telinga kan setelah kepala. Berarti diambil lagi air yang baru lalu dibasuhkan ke telinga. Kemudian berdasarkan hadis itu pula yang namanya membasuh biasanya lupa jiwa. Asal membasuh biasanya pakai air lah joleh dong. 3 kali. Menyapu sekali. Kadang-kadang tuh yang namanya mengusap, menyapu dalam bersuci itu hanya 1 kali. Adapun yang namanya membasuh ada biasanya 3 kali. Apa contoh? Mengusap kepala. Mengusap kepala yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah 1 kali. Sedangkan membasuh 3 kali. Tayamum, berapa kali awak tayamum? Tidak pernah harinya. Tidak, maksudnya ketika bertayamum berapa kali dia sendau bulu ke muka? Tidak apa-apa, ada dah. Jadi hanya satu kali ditopong ke tanah, sudah itu diambui. Nah, jenak ada kasih-kasih ada kan luka aman dah kan, maka ditiup. Nah, kemudian baru diusapkan ke muka berapa kali? Sekali. Kalau tidak berapa tu. Sudah itu langsung usapkan ke tangan kaki kiri, usap tangan kanan ke tangan kiri. Selesai. Hanya satu kali. Kenapa? Karena kalau berulang-ulang membasuh basah ada dong. Kan ya? Makanya salah satu keringanan Allah berikan, apalagi abuk kalau basah
Gatal ekor. Makanya hanya diusap. Jelas? Nah, kalau nak apa dek mandi dek dibasuh. Hanya mandi pakai sabun, pakai sampo tu. Uduk pakai sampo. Hah? Kalau mandi kan pakai sampo tuan-tuan kan? Nah, jadi takkan gatal atau setidaknya disiram sampai berhasil. Kan ya? Makanya kalau mengusap kepala hanya satu kali, nanti kita bahas. Nah. Jadi ghaslul wajhi dari tempat tumbuhnya ke rambut yang normal ya, bukan yang bawah tak sampai siku doa, sampai katil dia basuh. Enggak, yang normal di atas sampai ke dagu, kemudian dari telinga ke telinga. Berarti telinga masuk wajah atau tidak? Hah? Ada masuk dengan telinga? Tidak ada. Berarti tidak masuk bagian dari wajah. Makanya telinga tidak dibasuh, tetapi disapu seperti kepala. Jadi walaupun hadis al-uzunani minar ras didhaifkan oleh sebagian ulama, dan juga hadis Nabi membasuh telinga dengan air yang baru juga lebih dhaif lagi. Hanya kembali ke hadis yang sahih dan Sahih Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Utsman bin Affan, juga riwayat Abu Hurairah dan lain-lainnya, bahwa Nabi berwudu, maka yang dia lakukan adalah menyapu kepala satu kali, kemudian langsung mengusap telinga. Jadi air tadi diambil untuk mengusap kepala seperti ini, kemudian balik lagi ke depan, kemudian langsung mengusap telinga sekaligus. Nah, amalan ini yang dicontohkan Nabi, lalu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Utsman dan lain-lainnya, menguatkan makna hadis al-uzunani minar ra'si tadi, bahwa telinga masuk bagian dari kepala. Karena Nabi mengusapnya dengan air yang diusapkan ke kepala tadi. Jelas? Baik. Nah, wajah kemudian dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Hai orang-orang beriman, bila kalian hendak salat maka basuhlah muka kalian. Nah, ini perintah dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dipraktekkan secara teknis oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi makanya sunnah itu lebih lengkap, artinya lebih detail daripada Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa seorang ulama seperti Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in, mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Sesungguhnya Al-Quran, Al-Kitab lebih butuh kepada as-sunnah dari sunnah butuh pada Al-Quran. Apa sebab? Maknanya adalah seperti kata Imam Ahmad, li'anna sunnata tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Al-Quran. Artinya apa? Bila seseorang muslim atau muslimah melaksanakan agama sesuai sunnah semuanya, maka Al-Quran diamalkan dengan sempurna. Jalannya, bila ada awak tontu dok sunnah Nabi sodoh, tu ndak apal cik je Quran dah. Misal, kau ndak kenal orang, kan ndak tahu orang, ndak ada umat Islam ndak tahu Quran kene ada, kan ndak ada kan? Kan ada saudara. Umat Islam ndak tahu ayat di Quran ndak ada orang. Tapi andainya ada, tapi masya Allah apal sunnah saudara. Ikut lebih mustahil, tidak tahu Quran. Andainya tahu sunnah lalu diamalkannya sesuai sunnah itu, maka Al-Quran teramalkan sempurna. Al-Quran teramalkan sempurna. Tapi sebaliknya, apal Quran dia 30 juz, tapi tidak tentu sunnah kenek juga dia dah. Kau jongjo Quran menuinya.
Asa kojo. Asa kojo. Ndak kena asara. Itu makanya potong tu acuru bawa Natal bersama deh. Dia apa? Inya ndak tentu sunnah deh dah, nan tentu deh Al-Quran tentu deh. Kan dia wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat kepadaku saat aku dilahirkan atau di hari aku dimatikan dan saat aku nanti dibangkitkan kembali hidup di hari kiamat. Lalu tafsirkan denya mosong itu ucapan selamat Natal. Tua tanya ke Nabi, iya cina itu runya Rasulullah. Kan dia tanya, ya kan? Iya cina itu. Mau tanya ke Nabi mah, tapi enggak ada selawat 4 bisa main bawa Nabi. Kita tanyakan ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya kan dicatat semuanya, dihafalkan semuanya sampai kepada kita. Cuman kadang-kadang kita tidak menaatinya. Di zaman Nabi ada orang yang Nasrani, ada orang Nasrani. Lain, ini berkuasa di Syam rumah, kerajaan Romawi, negara adik kuasa rumah. Mereka menguasai seluruh Syam. Ada mereka memperingati hari Natal? Mana? Itu yang tidak berpelajari dia. Itu tidak ada. Itu yang terkicuri nantarang juga. Nah, Natal itu sudah ada sejak dulu lagi. Peringatan itu. Makanya kenapa umat Islam yang buatlah peringatan Maulid Nabi dak niwu tu dia. Masa uang tu Nabi dak sehebat Nabi awak dah diperingati hari lahirnya. Nabi awak lebih hebat masa tidak diperingati. Dak niwu itu dia. Paham ya? Uangnya Natal, uangnya apa ni nya? Maka ubah nama, uang nama milad awak jadi Maulid. Milad akar katanya dari waladajunya. Kalau orang Arabnya boleh kalau peringatan kelahiran Al-Masih Yaumul Milad. Makanya dalam bahasa Arab tahun Masehi disebut tahun miladi. Jalannya akibat dijadiin Islam menjadi Maulid. Jalan. Dulu awak kan tak bawa ulang tahun buat dong kan? Lepon ulang tahun dulu dak mak awak. Wih, amak awak lepon ulang tahun dulu. Kan tak ada. Akhirnya dapat dong buat. Apa sebab? Dulu happy birthday-nya kan. Akhirnya buat selamat milad ustaznya. Barakallahu fi umrik. Asal bahasa Arab la sajalah. Asal bahasa Arab asa. Wah kami bahasa Arab je dah luai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW di masa itu ada orang-orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Tubayayo. Mak awak je nayonya. Nah, ada nomor nggak baca al-ayat. Judul kitabnya tidak banyak bonus sekitar 7 halamannya. Nah, kamu baca dan bosok ke baca. Banyak ayo orang tu berawak deh. Banyak hari raya orang tu daripada kita. Hari raya kita berapa? 2 kan? Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kan buat tambah banyak mah. Ayo 6, ayo Zara, ayo perayaan semuanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ayat tadi wassalamun alayya sampai ke nabinya? Mak enggak sampai? Inya nemo kan? Ada nabi lain nemo ayat tu enggak? Beliau terima ayat itu. Tapi paham nabinya? Mamanya enggak pahamnya nabi dia. Pahamlah Nabi.
Nabi lebih faham. Tu lepa nanya, nang kesuwo Allah Taala kita untuk mengucapkan selamat kelahiran Isa Al-Masih. Lepa na. Mula cium pola pendeta ronyonya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi orang tahu ayat tapi tidak tahu sunnah. Makanya mohon maaf, orang yang tidak sesat itu namanya ahlu. Woi, kan nanti akan tersesat banyak dari umat ini. Sah? Kecuali satu golongan. Siapa satu golongan tu? Ahlu. Mak ragu contoh ahlus sunnah. Apa nak sebut ahlul Quran dah? Mana tinggi Quran pada sunnah weh? Hah? Apa dia alul Quran? Apa dia alus sunnah dan selamat? Ndak alul Quran? Hah? Itu contoh tadi maha. Ditafsirkan dehnya Quran ndak pakai sunnah. Ujungnya sosek. Kan ya? Akhirnya sosek. Makanya tidak sedikit orang tersesat gara-gara salah menafsirkan Al-Quran karena tidak pakai sunnah. Contoh lain, pada nak tujuh, dan salat danyanya. Apa itu? Nya salat itu kan untuk zikir, untuk mengingat Allah. Apa dalil? Dalam Quran juga, wa aqimus salata li zikri. Tunaikanlah salat karena untuk mengingatku. Ada lah ingat Allah Ta'ala. Tak apa salat lah. Kan ya? Itu dia. Ikut tafsir apa pakai dah? Tafsir jalan lain. Ya, bukan tafsir dengan sunnah. Kalau hanya tafsir dengan sunnah ayat tadi turun sama Nabi kan? Kan Nabi turun kan? Lepana Nabi mengatakan nang dan lah zikir nang kalian jelas salat ada kan tak dah. Itu dia maka sosek. Makanya orang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat haram. Makanya sahabat ke anak belajar kalian apa Al-Quran kalian ndak mak kalian nak jadi jurusan tafsir lo dohanya dan ikut dia tu nak buat tafsir berra'yi rusuk, tafsir sosek rusuk ini. Apa sebab? Nya ndak hafal Qurannya jadi ulama tafsir. Akhirnya tafsirnya pakai apa sok? Itu dia ndak percaya Allah Taala di atas dah. Dia itu dia. Kalau pakai sunnah, percaya ndak Allah di atas? Percaya. Tapi kalau pakai akal, ndak percaya. Apa dia ndak percaya? Akal rusak. Kan itu dia akal rusak. Hah? Allah lah. Allah masuk ke tu. Ya lah semua. Nah. Masya Allah. Tak terasuk ke tu habis dia. Masya Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا حول ولا قوة. لا حول. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذا. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi apa namanya, berdasarkan as-sunnah maka amalan kita akan benar dan tidak tersesat. Tapi kalau tidak maka cenderung akan tersesat. Makanya yang selamat itu disebut ahlu sunnah. Dalam segala masalah dalam agama, akidah, kalau tidak mengikut sunnah akan tersesat. Walaupun ada Al-Quran tapi tidak ditafsirkan dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya itulah kita mungkin agak nyinyir, kita katakan kembali pada sunnah. Sehingga wangilah kawan-kawan kata sunnah nya ahlu sunnah tapi wangi sampai sunnah. Nya aku pergi ke salaf tapi wangi sampai salaf. Kenapa? Karena Nabi yang katakan yang selamat itu ahlus sunnah. Dan sunnah ini maksud adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya banyak ngaku ahlus sunnah ketika ditanya mana sunnah Nabi di situ, tak apa jawab dia. Paling-paling buka kitab dia, Syekh Fulan, Kiai Fulan, ulama bulan sah tadi sampai. Kalau kitab dasar sihir aja dah ada dalam sihir aja dalam kitab, semua sudah dikitabkan orang. Jadi ada dalam kitab bukan bukti kebenaran, tapi bukti kebenaran adalah ada dalil dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang disepahami oleh generasi pertama itu. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya dalam fikih pun para ulama mesti mengacu kepada Al-Quran. Makanya selalu dalilnya ketika masalah membasuh muka tadi, apa dalilnya? Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Nah sekarang membasuh muka kan bersifat mujmal, artinya mutlak, garis besar. Contoh apa basuh? Contoh apa basuh muka tu? 3 kali di mana dapat? Hah? Di hadis, di sunnah. Dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kita tanyakan ke hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, ini karena di zaman Nabi tidak ada hadis dhaif dah. Kenapa? Apa tidak ada hadis dhaif zaman Nabi? Tidak ada perawi yang dhaif dah. Kan tidak ada perawi yang dhaif dah di zaman Nabi. Sahabat semuanya umana, amin, thiqah, adil, sah. Bila buat ada hadis dhaif? Hah? Bila buat ada hadis dhaif? Di masa tabi'in.
Karena tabi'in tidak semuanya seperti sahabat. Paham ya? Paham? Naam. Kemudian zibra tabi'in lebih banyak dhaif boleh. Kalau awak di zaman awak dhaif sadu katnya. Makanya kalau ada meriwayatkan hadis kini tua awak perawi. Deh lah jole dhaif dulu. Ini habis kadang tapi penutup ada juga. Kan ada habis penutup kan? Ada habis tapi ahli hawa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, karena sudah ada pula hadis dhaif masuk juga dalam kitab. Kan ada dalam kitab. Tu kan sampai ke hadis nawanya dalam kitab. Iya, dalam kitab cuman hadisnya dhaif. Jadi adanya dalam kitab tidak jaminan benar. Paham ya? Nyawa kadang mak banyak referensinya. Iya dia. Referensi tapi referensi salah sodo. Nah, jadi kebenaran itu bukan ada pada kitab kecuali Al-Quran. Nah sekarang hadis karena sudah bercampur pula dengan hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis matruk, hadis dhaif jiddan, kan ada hadis mungkar. Mulai pula kita melakukan tasfiyatul hadis. Termasuk disaring hadis dulu oleh para ulama. Ketika sudah mulai ada yang dhaif, disaringlah hadis-hadis itu. Itulah diantaranya lahirnya Sahih Bukhari dulu. Apa sebabnya Sahih Bukhari? Karena sudah banyak bercampur hadis. Tapi apa dengan Sahih? Masih banyak hadis yang tidak disebutkan oleh Bukhari. Sebab itu karena banyak hadis yang tidak memilah-milah hadis Sahih yang bukan, maka jadi tugas kita pula ini langsung masuk dalam buku contohnya menilai, menujui, mulai, puluai, saduai, sembuai, tidak tahu nawar bukunya kan buku. Kalau asas buku berdua tidak bisa salah mana siapa tidak bersanad doh. Tu musuhnya punya hadis tidak bersanad. Tahu tidak bersanadnya? Tak tentu tiba-tiba nak dalam buku siapa perawi Nabi. Kalau Nabi perawi apa nama? Kalau sampai ini hadis berkata Rasulullah. Itu ada dalam Bukhari, ada kutub sita, ada dalam hadis Nawar. Apa nama? Hadis pola semua walaupun dah sebenarnya paham kan ya? Makanya kalau sudah masuk hadisnya ini sahih itu tanya je lah jalan kau tak tahu dia tak nancinya kerana ya nanci lah ada buku pasal ada buku waktu tak karena kebatilan juga sebenarnya tulis dalam buku. Kalau kita periksa ternyata tidak ada sanad. Nyawa dulu kan tak saudara buku. Nyawa buku banyak kini waktu itu lah dengan mana ya kalau ada darun dulu sabuk banu bab jual kau bawa mak dia beli bukunya. Pas meja banyak tutur. Sampai lalu kan buku kadang saja saya pribadi. Ini kalau saja awak ikut pribadi. Wah, tidak salah itu. Itu makanya satu banyak dunia berdua. Itu wajib di bukunya banyak. Ya, untuk baca banyak. Jalannya, ya. Sudah pusakan tahu sudah tengok. Bawa baca so. Ayolah. Tidak usah curang. Awak tulis tulis pakai bahasa Jawa. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi semua yang ada dalam buku sebenarnya. Maka ketika kita melihat ada riwayat yang baik, contoh tadi, ya contoh tadi, ketika ada yang mengatakan bahwa atau diriwayat dari Nabi SAW membasuh telinga dengan air yang baru 3 kali atau dengan air yang baru. Ini istinbat dari Imam Syafi'i bahwa amalan membasuh rata-rata 3 kali, maka beliau menggunakannya 3 kali. Tapi kita bandingkan pendapat beliau dengan contoh dari Nabi langsung, ternyata hanya satu kali. Sesuai pesan Imam Syafi'i kita, kalau tidak sesuai itu Nabi, maknanya itu Nabi. Itu pesan Imam Syafi'i. Makanya tidak ada agu dan apa. Itu Imam Syafi'i. Walaupun itu yang buku lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Apa yang buku Syafi'i? Jangan bantah haji juga. Dan mana Imam Syafi'i? Sah? Banyak Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Sufyan, Sufyan. Kalau yang contohnya wala Imam Syafi'i, sodoh. Kan ada milik hang. Itu secara dalam teori persaingan namanya artinya membandingkan orang yang tidak sebanding. Telah jadi orang kalau tuan-tuan sabin ke dasman ikut Imam Syafi'i tu kan tuan-tuan adu pilih ada kalian ikut mana? Siapa lihat dia orang? Hah? Lah jadi nyoba ke Imam Syafi'i saudara baik buat hati dan sangat tinggi. Nyoba wani yang boleh Imam Syafi'i itu cara wawanan elok roh. Itu metodologi yang cacat. Itu metode yang tidak benar. Paham ya? Nya ndak dasman pertama nyabuin mosong menyapu telinga setelah menyapu kepala. Dahulu Imam Malik pun dodan lah. Dahulu Imam Abu Hanifah pun dodan lah. Dahulu Sufyan Tsauri lah. Tu tentu nadu dengan Imam Syafi'i. Antulah kalau lama luar jalan lah. Jadi itu dia. Jadi cara orang nak cek mana kan jadi itu dia. Dia duda semangat Imam Syafi'i dia lah buaya kalian dulu dah semak pada Imam Syafi'i ini nya. Nango itu dah tu tak lemula lah sebab yang lemula kan. Nango itu dah paling iya dia seninya. Hebat malah Imam Syafi'i pada dasman. Itu wasit ndak jujur lucu. Itu panitia yang tak jujur. Ya. Masa iyo pula grup apa nombor paling juara gini kah? Main bola, macam nak tengok bola tu. Apa nak jo? Ngah. Nak tengok misalnya apa? Tu tengok nak dia Barcelona. Dia adu je Muarajah United. Alah jalan tak kena ada orang bodyguard situ awak kena ya. Aja le nangnya bawa kartu nengok. Kena ya. Itu tidak jujur tu membuat perbandingan. Kadang digunakan untuk masalah agama macam itu. Padahal joleh dasman membuat dalil. Nah, yang dulu digunakan oleh orang yang setaraf dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, cuman diabaikan dehnya ulama itu dibanding ambo Imam Syafi'i untuk membuat orang tidak menerima kebenaran. Itu masalah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat. Nah, tadi Allah mengatakan faghsilu wujuhakum. Dalam hadis dijelaskan bagaimana membasuh itu. Seperti dalam hadis Umran ibn Aban daripada Utsman radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Nabi membasuh mukanya 3 kali.
membasuh mukanya 3 kali. Nah, contoh lah ngantuk apa contoh mah? Soalnya ya, nya memang salah den jua. Nya masalah pendek apa panjang-panjang. Itu coro den lo nya memang coro den lah ikut je lah. Nah, nya kalau ndak ada sampai dalam contoh katu ceriko kadang ndak sampai. Ndak mungkin buka judul wajah Allahnya bilayun wahabi kan juga. Nah, itu ada. Di sini dimasukkan. Kan ya? Kemudian metode ilmiah tadi buat sahabat mereka metode Imam Syafi'i dan Mutarjih. Apa kau jibu ya kan tidak jalih kan? Tapi kalau sampai masuk dalam bab wudu, masuk metode itu. Nya salah guru dia, dah luru. Ketika nama guru Madinah atau di Darun pun macam itu je. Buyaran dak lu dibuat dia, tak ikutlah dia kan. Jadi jangan khususnya kalau di Madinah Syafi'i yang Muhammad Salim itu banyak memang kalau belajar fikih banyak faedah-faedah di luar fikih yang dikeluarkannya yang kadang-kadang tidak kita dapatkan di pelajaran takhasus itu. Masalah bahasa ada munasabah dia sampaikan, masalah sejarah ada munasabah dia sampaikan, masalah akidah ada munasabah dia sampaikan. Ya, resikonya tadi lambat kaji selesai, tapi banyak pelajaran yang dah dapat. Itu kan tak wangi tuan-tuan dah. Nah kalau wangi nya kalau ndak macam itu saya ngantuk-ngantuk awai. Satu, cek tu dalil. Qala Allah, qala Rasulullah. Dan jamin tuan-tuan sampai ngantuk. Sah? Kalau ndak tuan-tuan ngantuk dia ngantuk. Iya nampak? Contoh kita kuliah Zoom kan. Kalau pakai landak pakai elok-elok macam itu. Alah terlalu ke? Adon terlalu nak kau deh, terlalu ke? Tak kilo. Makanya awak di kodok tak kilo di jalan lu atau jalan pakai elok. Nah, itu. Jadi tol kan kadang terlayang ke? Sambil nyetir loh. Nyaman. Tapi kalau dia pakai elok bawa PQ deh kan. Ada mau terlalu dah. Kan ya? Itu dia buat je pakai elok lucu. Maklumilah cu. Ya, sama awak apa je dia pembunuh. Baik, isu apa terus dia? Ya, terima kasih dan mohon maaf. Bahwa yang pertama dari furul wudu adalah ghaslu wajh, membasuh muka. Bahwa batasannya dari atas tempat tumbuh rambut, bawahnya sampai ke dagu. Dan dagu nampaknya masuk sebab disunahkan menyela-nyela jenggot. Berarti kan masuk kan? Nah, kemudian dari kiri ke kanan, dari telinga ke telinga. Nanti ada khilaf lagi antara ulama masuk telinga bagian telinga tu ke. Sampai je lah yuru kokian dah menapa dah. Jangan sampai di garis lo polo kan tak perlu dah kan. Tapi ya baik mek bononya kadang wong awak ke khususnya Asia Tenggara masalah fikih sejelimet-jelimet lah. Dia kena hati-hati lah. Sampai mencibu ayu kalau manian tu uduk mustakmal ayu. Kalau kinian mencibu ayu berarti dah mustakmal. Jadi setiap mencibu tu nian, mencibu nian. Tiba salah akidah ndak lihat mu hati-hati dah. Padahal para salah akidah dan orang salah fikih. Tiba akidah awak sabun jen dibuat musajid depan jen dapat musajid di kuburan. Tak apa-apa je nanya. Subhanallah, Nabi melarang. Jen perkumpulan di kuburan raya di waktu tertentu ada bulaya yoga dia. Padahal Nabi nagang. Kan ya? Kan Nabi nagang. Nah, tapi berbantah Nabi tahu ini. Anda tak suruh Nabi sana tadinya. Niat harus antara al dengan barnya kan. Itu tak kena udah berpasang sampai di 10 kali tak masuk-masuk gitu. Nah, buat sambung kayak jin lain juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah kemudian basuh muka menggunakan air sudah disyarat kemudian disebutkan air yang suci mensucikan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bagaimana caranya disebutkan dalam hadis. Karena ayat disebutkan secara garis besar basuh muka kalian.
Dan dalam hadis sebutkan basuh muka tiga kali. Jelas? Dah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Kalau gitu jangan tanya, kalau tanya lah tambah saya kau tulis dulu. Nyalu selesai lah, isu lah ya. Isu lah tanya. Nah, ulah boleh tempo tang mah. Baiklah boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.